Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang banyak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di subuh hari ini kita masih diberikan sesuatu yang berharga, yaitu kesempatan untuk bisa belajar agama Islam. Yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di majelis ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita yang ada di sini nanti pada saat dia kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Seperti biasa di Jumat subuh ini ada kajian yang insyaallah telah hadir di tengah kita guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Burhan Nasbi dari Al-Bada yang akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang beliau nanti sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya marilah kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Haji Burhan Nasbi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sabahul khair. Selamat pagi, mudah-mudahan baik, sehat walafiat semuanya. Amin. Banyak salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, antaranya melalui Al-Quran, dan di antara Al-Quran surat Al-Baqarah. Kita sudah memulai membaca tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 3. Dan di antara ayat 3 ini masih ada sebagian yang belum kita tuntaskan, yaitu di ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan mereka mendermakan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Sudah kita baca penjelasan berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tapi di sini masih ada wa yuqimunas shalah, yaitu dan mendirikan sholat. Terus nanti yang ketiga, dan mereka mendermakan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Kita baca untuk mendapatkan pahala bersama di dalam surat Al-Baqarah ini. Setidaknya kita baca 5 ayat ya, biar kita semuanya mendapatkan kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Moga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, pagi-pagi kita sudah banyak mengumpulkan pahala, di antaranya membaca 5 ayat dari awal surat Al-Baqarah. Kita akan melanjutkan bacaan di ayat 3, yaitu di antara tanda-tanda orang bertakwa: 1, beriman kepada yang gaib. 2, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat. Kita simak terlebih dahulu penjelasannya dari buku Tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa.
Di dalam halaman 30 dijelaskan sholat artinya doa, yaitu doa kepada yang disembah dengan ucapan atau perbuatan atau dua-duanya, sebagai simbol bahwa hamba membutuhkan penciptanya karena pemberian nikmatnya dan diselamatkan dari kemurkaannya. Sholat seperti ketetapan ajaran Islam itu adalah sebaik-baik cara menyatakan rasa keagungan dan kebutuhan mendalam. Kalau orang bisa menjalankan dengan semestinya, kalau seseorang sholat hanya secara lahiriah saja, tanpa ada rasa tunduk, takut, dan tenang, maka hampalah sholatnya, dan pelakunya tidak dapat disebut sudah mendirikan sholat. Ini penjelasan agak menyinggung perasaan. Jadi kita semua sudah menjalankan perintah Allah berupa sholat, dan secara bahasa bagaimana tadi kita baca, artinya doa. Pertanyaannya pada diri kita masing-masing adalah, ketika sholat sadar nggak kita sedang berdoa? Ya kadang sadar, tapi dengan antara sadar dengan tidak sadar kira-kira lebih banyak mana itu? Ya, jawabannya pada aliran kebatinan. Ya hampir sama-sama merasakan kayaknya sholat tempat menghayal. Jadi apalagi jadi makmum, kadang-kadang imamnya baca, makmumnya pikirannya kemana gitu, nggak connect dengan apa yang dibaca imam, nggak mendengarkan apa yang ditilawahkan imam, pokoknya manut, tapi tanpa sadar. Ini yang sering terjadi secara umum. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya apa penyebabnya? Ujung-ujungnya yang disalahkan setan, karena memang seringkali orang sholat digoda setan, sehingga begitu takbiratul ihram langsung pikirannya keluar dari acara utama, yaitu sholat. Begitu Allahu Akbar, ya memang baca lidahnya doa iftitah, baca Al-Fatihah, tapi kadang baca Al-Fatihah sendiri tidak setiap kata kita ikuti makna. Bahkan di dalam Al-Fatihah ada doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kita sedang minta, sedang memohon. Nah, orang kalau minta, orang kalau memohon, mestinya penuh rasa, mestinya dengan sadar, ini saya seorang hamba meminta kepada Sang Pencipta, ihdina, berilah petunjuk kepada kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Nah, kalau ini selalu kita sadar, setidaknya sholat kita sudah khusyuk. Nah, kalau baca ihdinas siratal mustaqim hanya lewat, ihdinas siratal mustaqim tanpa rasa, ini tadi dalam buku itu hanya sholat lahiriah saja, batinnya belum sholat. Padahal makna sholat berdoa, lidahnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Tapi pikiran tidak sejalan dengan lisan, hati tidak nyambung dengan yang diucapkan. Lalu sebenarnya sedang apa kita ini? Nah, ini makanya tadi dinyatakan kalau tidak tadabbur yang mendatangkan rasa tunduk, takut, tenang, sholatnya disebut hampa, kosong, seakan belum sholat. Sehingga di sini sampai pada kata-kata pelakunya tidak dapat disebut sudah mendirikan sholat. Jadi dengan tegas dinyatakan belum mendirikan sholat. Nah, monggo kita semuanya sama untuk saling mengingatkan dan berusaha sholat kita totalitas dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, di sini disebutkan dalam penjelasan yang berdasarkan hadis. Kita lanjutkan bahwa tadi dianggap belum atau tidak dapat disebut sudah mendirikan sholat. Dengan mendirikan sholat itu berarti menyertakan hati, perasaan, pikiran dalam gerak anggota-anggota badan ketika menghadap Allah. Nah, lalu digambarkan bagaimana suasana orang sholat yang sesungguhnya, seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, ini dikutip sebagaimana hadis halaman 31. U'budillah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat merasa melihatnya, maka dia sesungguhnya melihat kamu. Nah, ini panduan bahwa sholat adalah ibadah. Makanya u'budillah, sembahlah Allah. Nah, sholat ini ibaratnya media komunikasi, waktu untuk bertemu dengan Allah, waktu untuk bermunajat, waktu untuk memohon, meminta, berdoa. Sehingga Nabi mengilustrasikan dengan gambaran ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau, wahai orang yang sholat, yang sedang beribadah, melihat Allah tarahu. Jadi ada upaya, ada usaha menyembah Allah, yaitu sholat, benar-benar sedang menghadapnya, sedang di depannya. Tapi ini sulit, bahkan mustahil untuk bisa melihat Allah. Maka Nabi melanjutkan, fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah. Nah, solusinya harus sadar, fa innahu yaraka, sesungguhnya dengan penuh keyakinan kita yang sedang sholat, Allah sedang melihatmu. Nah, ini kan merasa dilihat, merasa dipantau, merasa diawasi. Maka saat sholat harus sadar bahwa kita sedang dilihat
Allah. Berarti dalam pengawasan, dalam penilaian. Nah, kalau orang sadar dalam pengawasan, dalam pemantauan sedang dinilai, maka dia akan khusyuk, akan terus hadir antara lisan, pikiran, dan hati. Inilah yang dipandu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah prakteknya, kenyataannya, hariannya, tiap kita sholat kok belum seperti ini khawatir dianggap belum sholat. Nah, ini. Jadi padahal awal ma yuhasabu yaumal qiyamah, awal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah as-sholat, sholat. Ya, kalau bahasa sekarang, jangan-jangan begitu dicek sholatnya zom, kosong, gak ada isinya. Karena mana nilainya? Gak ada. Karena sholatnya tidak dalam keadaan sadar. Sholatnya hanya gerakan-gerakan tanpa makna, hampa. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, kita tetap husnudzon bahwa kita sudah khusyuk, sudah berusaha maksimal, dan mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholat itu fungsinya jelas, sebagaimana tersebut pada ayat ke-45 surat Al-Ankabut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan as-salatu imaduddin waz zakatu tarwatul Islam. Salat itu tiang agama dan zakat itu adalah kekayaan Islam, ya, tarwah, kekayaan al-Islam. Jadi ini lagi mengutip dari sisi sholatnya. Adapun di sini zakat adalah kekayaan Islam. Ini memang menyempurnakan dari hadis ini. Saya ingin mengecek ini surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Coba mungkin para jamaah yang sudah mengecek surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Di sana disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini sebagai fungsi dari sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau lengkapnya ayat utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini menjadi panduan, ya, surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45 biasanya hanya
bagian tengahnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya orang sholat itu mesti jauh dari perbuatan keji dan munkar. Tapi lucu kan, sering kita jadi obrolan, guyonan. Sholat sih sholat, ya berangkatnya pakai sandal jepit, pulangnya pakai sandal kulit. Nah ini kan namanya pencuri, padahal habis sholat. Ini kan pernah kita dengar atau bahkan sering kita perhatikan. Nah ini, jadi sholatnya bukan untuk ibadah menghadap Allah, tapi sholatnya nyari peluang untuk dapat yang dia cari. Ini hanya sisipan cerita, hanya ya obrolan santai ringan. Jadi pada suatu hari di masjid dekat rumah saya itu maghrib, ada orang yang mau sholat, persiapannya dengan wudhu. Tapi sekilas saya perhatikan nggak wudhu-wudhu dia, tapi bajunya sudah dicincingkan gini, sudah dilipat-lipat, celananya dinaikkan. Ketika saya lewat juga disapa dengan senyuman. Tapi saya heran, ini orang kok muter-muter gak wudhu-wudhu, ini mau ngapain? Tapi ramah sekali. Tapi akhirnya kan saya menepis hati, oh ini mungkin lagi antri gitu. Tapi antri kok gak maju-maju gitu. Ya sudah, biarin saja. Begitu kita mulai sholat, takbiratul ihram di rakaat pertama, tiba-tiba terdengar suara motor ngeng gitu. Ini kan mengganggu perasaan dan ketenangan ini. Biasanya orang kalau masbuk itu kan suara dari luar masuk ke masjid. Ini dari masjid malah keluar masjid. Ada apa ini? Tapi kita nggak kepikiran panjang ini. Nah, ternyata singkat cerita setelah selesai sholat, kita mau pulang. Apa yang terjadi? Sandal kita habis. Jadi gak ada sandal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ternyata orang tadi, karena di barisan jamaah sudah gak ada orangnya. Dan sandal gak ada semua ini, kecuali sandal-sandal tertentu. Kelihatannya dia milih yang kulit-kulit atau sandal yang bagus-bagus gitu. Beruntung waktu itu kayaknya sandal saya jepit kayaknya. Jadi di antara yang selamat sandal saya, sandal jepit ini. Nah ini makanya kalau ke masjid ya sebenarnya pakai yang terbaik. Tapi karena ada kekhawatiran hilang ya akhirnya yang biasa saja. Nah ini hanya contoh. Orang seperti ini mana mungkin dia disebut sholat. Dia memang niat mencuri itu. Ya artinya, makasih mas. Jadi artinya bahwa orang yang sholat beneran saja belum tentu mencapai fungsi sholat. Lah apalagi yang niatnya sudah maling, mencuri dan lain sebagainya. Nah ini harusnya orang sholat ini benar-benar menjadikan pedomannya. Sholat ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang sholat tidak mungkin mencuri. Kelas besarnya bagi pejabat sama dengan bahasa mencuri itu apa? Korupsi. Jadi kok ada pejabat yang rajin sholat tapi kok korupsi, itu jadi sholatnya belum terbukti. Hanya sholat secara fisik atau malah sholatnya hanya pencitraan. Seperti di musim kampanye begini ini, orang-orang yang mau mencalonkan diri menjadi pemimpin atau menjadi anggota DPR, pejabat, itu biasanya menunjukkan wah rajin sholat, bahkan minta difoto dan di video, lalu di-share untuk mendapatkan dukungan. Berarti sholatnya apa itu? Sholat pencitraan. Kalau bahasa agama kita riya. Kalau riya berarti syirik. Berarti kalau ada orang
yang sholatnya di video, sholatnya di foto untuk urusan kampanye, itu orang musyrik. Waspadalah, jangan pilih orang musyrik. Jadi itu sudah jelas ya. Jadi mau sholat pakai wudhunya dipamerkan gitu kan ya, kemudian sholatnya diperlihatkan, foto dan videonya ditunjukkan. Ini bukan murni sholat, ini adalah orang musyrik yang sedang menampakkan diri, entah itu di layar TV, entah itu di YouTube atau apalah namanya, ditampilkan. Waspadalah, jangan terkecoh dengan orang-orang seperti itu. Nah, ini bukan murni sholat. Orang sholat itu memang untuk ibadah, bukan untuk pameran. Sholat itu betul-betul menghadap Allah. Sholat itu doa murni lillahi ta'ala. Bahkan sholat adalah imaduddin. Sholat itu tiang agama. Selanjutnya, sholat itu wajib. Sholat itu wajib kita jaga, sebagaimana tersebut pada ayat 23 surat Al-Ma'arij, wajib dikerjakan pada waktunya. Nah, ini dalam buku kita tidak dicantumkan ya ayat-ayatnya, hanya angka. Nah, dan sayangnya juga suratnya tidak ditampilkan surat keberapa untuk bisa menunjukkan ya bahwa surat ataupun ayat yang ada di surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 23 bisa kita simak ya. Jadi alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka yang tetap setia melaksanakan sholat. Ini kalimatnya menggunakan kata daimun, yaitu yang selalu melaksanakan sholat. Ini yang kemudian disebut wajib kita jaga. Jadi terus menerus untuk melaksanakan sholat. Kita semua sudah melakukan, alhamdulillah. Kita termasuk orang yang menjaga sholat, karena sehari 5 waktu. Ya, biasanya orang yang rajin sholat subuh, biasanya sholat yang lain dilaksanakan. Tapi kalau subuhnya kok kelihatannya belum dilaksanakan, kemungkinan waktu yang lain juga gitu. Ya. Atau orang yang tidak melaksanakan sholat subuh, ya masih ada kemungkinan sholat-sholat yang lain dilaksanakan. Tapi kalau subuhnya seringnya kelewat. Tapi kalau orang yang sudah rajin sholat subuh, husnudzon, pasti waktu-waktu yang lain lebih terjaga. Kita syukuri, alhamdulillah, kita golongan orang yang yaitu seperti digambarkan dalam ayat 23 surat Al-Ma'arij, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang menjaga sholat. Kemudian ada lagi di sini wajib dikerjakan pada waktunya. Ini di dalam surat An-Nisa. Kita bisa membaca di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 103 ya. Surat An-Nisa 103. Di sana ayatnya panjang, tapi di dalam kalimat terakhir dalam ayat tersebut, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban
yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kalau lengkap dari surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 103 itu, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Ini juga untuk panduan bahwa sekalipun sudah menyelesaikan sholat, tetap zikir, ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam posisi duduk, maupun sedang berbaring, itu tetap ingat Allah. Lalu selanjutnya, fa idza tma'nantum faqimus shalah. Ya. Maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Nah, artinya kalau dalam kondisi normal, ya, itu ini kalau tadi umpamanya dalam keadaan darurat, sholat sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau dalam kondisi normal, sholat tetap dengan berdiri. Faqimus sholat. Lalu kata kunci dalam ayat 103 surat An-Nisa ini berkaitan dengan tafsir tadi adalah bahwa waktu sholat dikerjakan, ya, atau wajib dikerjakan pada waktunya. Ini sedikit sisipan beberapa jamaah ada yang mencocokkan waktu sholat, khususnya zuhur. Ketika zuhur di bulan ini, ya, dari malah November, Desember, kemudian Januari sampai Februari, ya, ini 4 bulan. Posisi matahari saat ini itu dari posisi selatan. Coba perhatikan nanti. Jadi ketika zuhur itu di jam jadwal sholat abadi tertulis 11.34 untuk hari ini atau beberapa hari ini. Ternyata ketika dicocokkan dengan matahari, mataharinya masih di posisi sebelah timur. Artinya belum masuk waktu zuhur. Nah, ini coba nanti muadzin khususnya bahwa sholat itu waktunya telah ditetapkan, dan penetapan waktu sholat berdasarkan matahari. Dan kalau zuhur, mataharinya idza zalatis syamsu, kalau mataharinya sudah condong ke barat. Nah, ini hari-hari ini jam 11.34. Ini bulan Desember. Itu nanti akan berlanjut sampai Februari, Januari, Februari. Saya nanti biasanya Januari, Februari musim hujan. Nah, ini mumpung masih terasa panas dan matahari tampak, khususnya para takmir, khususnya muadzin, ini mencocokkan dulu. Karena jadwal abadi yang telah dibuat dengan fakta matahari hari-hari ini berbeda. Kalau di luar November, Desember, Januari, Februari cocok ketika matahari agak condong ke utara. Ini benar-benar dibuktikan. Coba tolong para takmir memperhatikan waktu sholat, khususnya zuhur, bahwa matahari baru condong itu setelah jam 11.50-an, sekitar 50. Maka muadzin yang memperhatikan nambah beberapa menit. Jam 11.51 atau 52 itu sudah masuk zuhur. Jadi selisihnya banyak sekali. Dari 34 ke 50 berapa? 16. Selisihnya 16 menit.
Ini khusus zuhur pada 4 bulan dan khususnya hari-hari ini benar-benar belum waktu zuhur. Nah ini repotnya, muadzin juga berdasarkan jadwalnya dicocokkan jam, nggak pernah memperhatikan matahari. Apalagi jamaah, sing penting manut muadzin. Sudah adzan berarti sudah zuhur. Nah, padahal menetapkan waktu bukan berdasarkan jam dan jadwal, itu sifatnya ya sudah hasil perhitungan ilmu falak, tapi ternyata bisa terjadi perubahan. Kalau di luar 4 bulan tadi, November, Desember, Januari, Februari, itu jadwal pas. Nah ini kan untuk menunjukkan perhatian. Ini sama dengan waktu subuh yang sudah diteliti khususnya oleh tim di Muhammadiyah. Waktu subuh ternyata masih terlalu pagi kalau berdasarkan jadwal waktu sholat abadi. Maka setelah diteliti, dan itu penelitiannya 10 tahun, dari tahun 2010 mulai diketahui bahwa waktu subuh yang dikumandangkan muadzin di masjid itu masih terlalu pagi. Mataharinya belum menampakkan fajar, belum tampak fajar sidik, fajar sodik. Artinya belum benar-benar ada cahaya yang mantul dari bawah ufuk. Singkat cerita, diteliti ternyata baru muncul fajar sodik, pancaran matahari, setelah 8 menit dari jadwal yang sudah ada. Maka diputuskan pihak Muhammadiyah menegaskan tambah 8 menit. Karena selama ini kedalaman matahari masih 20 derajat. Ternyata terbit ataupun munculnya fajar itu di posisi 18 derajat di bawah ufuk. Sementara setiap derajat itu 4 menit. Maka karena selisihnya 2 derajat, maka 8 menit. Itu untuk waktu subuh sudah ada koreksi, sudah dibuktikan terlalu pagi. Tapi pihak-pihak tertentu masih belum berkenan berubah, masih istiqomah dengan jadwal itu. Akhirnya ya ada 2 versi. Ada yang subuh berdasarkan jadwal tersebut, ada yang subuh ditambah 8 menit. Faktanya mestinya tambah 8 menit. Ini yang lebih dahsyat, waktu zuhur yang belum teramati oleh para muadzin. Kalau dulu masjid-masjid model lama, ya saya bilang kuno, itu ada jam matahari di depan masjid, itu murni berdasarkan matahari, sehingga ini benar-benar sudah masuk waktu zuhur, tidak berdasarkan jadwal, ya, tidak berdasarkan jam, tapi benar-benar matahari menunjukkan sudah condong ke barat, sehingga bayangannya ke timur. Lah, selama ini ya, khususnya ini hari-hari ini, nah, biasanya ya, atau sudah dibuktikan zuhur itu matahari masih di posisi sebelah barat, sebelah timur. Bayangannya masih condong ke barat. Padahal itu belum masuk zuhur. Sudah di tengah saja yang disebut khatul istiwa atau garis lurus, yang bahasa kita khat dibaca katul, khatul itu dibaca katul, maka bacanya katul istiwa. Itu artinya garis lurus. Itu waktu al-istiwa itu masih haram sholat. Berarti kalau adzan zuhur kok masih matahari sebelah timur, itu artinya masih sholat duha itu. Berarti repotnya kita sholat zuhurnya waktu duha. Tapi biasanya kan ada tambahan 10 menit
ya dari adzan. Itu pun belum, ya kan? Itu pun belum gitu. Jangan-jangan sholatnya pas matahari di tengah waktu haram. Nah ini kan perlu evaluasi kembali. Tolong khususnya para muadzin dan para takmir ini bersama-sama mencoba mencocokkan. Kalau memang itu benar adanya, artinya mataharinya belum benar-benar condong ke barat, sementara jadwalnya yang tertulis itu katakanlah hari ini jam 11.34, kok mataharinya masih di timur, muadzin harap bersabar, tidak ada dulu. Iya. Ingatlah. Jadi biar kembali kepada waktu yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Nah itu. Jadi siap bantu semuanya. Nanti kalau ini benar-benar terbukti, bisa kita ajukan ke pihak-pihak yang berwenang untuk bisa mengevaluasi kembali. Nah ini sudah berjalan cukup lama tapi tidak ada yang memperhatikan. Nah mudah-mudahan ini informasi ya dan perlu dibuktikan. Nah yang membuktikan ini kebetulan takmir Masjid Al-Furqon. Jadi masjidnya namanya Al-Furqon, sama dengan nama saya. Jadi agak tambah cocok ini. Nah, jadi ada di daerah Baturan ya, di Colomadu. Nah itu nanti silakan untuk Masjid Baitul Syukur ya, khususnya muadzin coba lihat ya, meluangkan waktu sebelum adzan ya, melihat jadwal, melihat jam, tapi jangan adzan dulu, coba keluar buat panduan, umpamanya ada ya, lihat aja dulu matahari sudah condong ke barat atau masih di sebelah timur. Kemudian nanti lihat bayang-bayang ya, ini bayangannya masih ke barat berarti belum waktu zuhur, atau bayangnya masih di tengah berarti waktu haram. Nah kalau bayangannya sudah ke timur itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Semuanya bisa dicocokkan dengan matahari. Siap? Mana semangatmu? Ya, mudah-mudahan semuanya berkenan untuk membuktikan ya ketepatan dan keakuratan antara jadwal waktu sholat abadi dengan matahari. Ini tentu tetap menghormati dan menghargai jadwal yang sudah dibuat dari tahun 1966. Itu sampai hari ini sebagai patokan, sebagai jadwal abadi. Ada yang menyebutnya jadwal sholat selama-lamanya ya. Nah ini tentu perlu ada pengawasan kembali. Seperti waktu subuh ternyata memang itu harus dirubah. Makanya di masjid tempat saya dan mudah-mudahan juga di sini, pokoknya muadzin adzan setelah 8 menit dari waktu sholat yang tertulis di jadwal abadi itu. Walaupun masjid-masjid di sekitarnya sudah ada, khususnya subuh, biarkan untuk bersabar. Apalagi kalau Ramadan, ini lebih menyenangkan bagi para jamaah yang sepaham. Bisa menambah waktu sahur. Ya paling tidak seteguk, 2 teguk, 1 gelas masih cukup 8 menit loh. Masih makan ya snack atau apalah yang untuk menunggu adzan subuh. Nah ini sekilas info ya, mudah-mudahan apa yang dibaca bermanfaat buat kita semuanya. Dan masih ada 1 poin lagi dari ayat ini, yaitu tentang rezeki. Sudah syuruk ya? Ya baik, ini berkaitan dengan ayat 3 belum tuntas, baru wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya
semangat, tetap sehat, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi